lalu, acaranya kan hakim memberikan kesempatan kepada tergugat dalam hal ini Inge untuk mengajukan saksi. Kami bawa rencana semula kan 3 saksi, tapi yang hadir hanya 2, yaitu ibunya Inge menjelaskan tentang rumah tangga Ari. Lalu satu saksi lagi namanya Sasa, dia menjelaskan bahwa di tahun 2018 dia juga sebagai undangan di satu klub malam. Yang dalam undangan itu dipersyaratkan yang datang itu dengan pasangan suami istri. Memang si saksi itu namanya Sasa membawa suaminya. Kemudian di klub itu ternyata Ari bukan membawa ibu Inge, yang dibawa itu perempuan lain, dan dia bisa menjelaskan apa yang dilakukan di dalam klub malam itu, bagaimana agresivitasnya perempuan atau Ari di klub malam itu, dan dia memang duduk di meja yang bersebelahan. Maka kita ingin membuktikan bahwa Ari sebenarnya tidak patut menjadi wali. Kenapa? Kehidupan malamnya itu dari saksi sopirnya, ya, Pak Tado, menerangkan bahwa dalam 2 minggu sekali Ari pasti ke klub malam, dan berangkatnya jam 9, kembalinya jam 2 atau jam 3. Dan kalau orang tidur jam 3, tidak mungkin bangun jam setengah 6 untuk mengurus keperluan anak. Kedua, dari gaya hidupnya sebenarnya tuduhan Ari bahwa Inge selingkuh itu juga tidak tepat semua. Kenapa? Inge dikatakan begini, bahwa saksi mendapat WA bahwa orang yang mengirim pesan itu bahwa bahwa Inge ada di suatu mall di eskalator. Lalu dalam persidangan kita tanya, apakah mereka berjalan di eskalator itu di mall yang ramai? Ternyata di eskalator itu kan manusia begitu banyak jalan. Lalu dikatakan, versi saksi mengatakan disitulah Inge selingkuh. Tapi karena itu tempat terbuka, mall yang begitu ramai, apakah kita berjalan dengan seseorang itu selingkuh? Yang kedua, dia menerangkan bahwa Inge di tempat gym, ya, di sebelahnya ada seorang laki-laki. Lalu disimpulkan itu selingkuh. Kan aneh, di gym itu tempat terbuka, peralatan begitu banyak, siapa saja kan boleh berada di situ. Maka tuduhan-tuduhan yang tanpa dasar itu sudah kita bisa buktikan bahwa Inge tidak pernah selingkuh. Justru yang selingkuh dalam tanda petik punya kehidupan malam, datang ke tempat karaoke, bawa perempuan yang bukan istri, ya Pak Ari itu sendiri. Dan yang menerangkan saksi itu adalah saksi yang ketika malam itu di klub malam, meja mereka bersebelahan. Dan hakim bertanya, apakah kenal Ari? Ya, dia public figure. Lalu apakah perempuan yang dibawa itu istrinya? Bukan, karena kata saksi itu dia kenal istrinya Ari yang namanya Bu Inge. Kedua, ini semua jalan bahwa orang yang bersaksi itu dia ingin membantu Inge, gitu loh. Jadi Inge itu mendapat bantuan dari saksi-saksi yang menerangkan bahwa dia pantas menjadi wali. Maka dalam jawaban kami kita katakan biar suami istri sama-sama menjadi wali dari kedua anak itu. Karena kalau secara putusan pengadilan menerangkan bahwa dia sebagai wali, kalau kesehariannya bersama bapaknya memang benar. Karena dulu Inge sempat bilang ke saya begini, Pak Petrus, anak-anak itu kalau ikut saya di kos itu gimana ya? Waktu itu dia mengatakan, ya saya aja belum jelas. Tapi dengan sekarang dia mendapat bantuan dari, kebetulan kita podcast di Dr. Richard mengangkat dia menjadi direktur, dan mendapat seorang teman yang membantu apartemen yang ya pantaslah ya di daerah Pondok Indah. Maka sekarang anak-anak juga boleh ikut dia. Tapi sementara ini hampir setiap liburan anak-anak juga tidur bersama Ibu Inge. Jadi sebenarnya untuk perwalian kita tetap berharap biar Bu Inge yang ditetapkan sebagai wali. Soal keberadaan bersama Ari ya nanti foto atau bukti cermin. Bukan, orang itu menyaksikan langsung. Bahkan yang pernah heboh dulu itu yang kasus di viral di Bali itu kan. Nah, ada orang yang mau bersaksi tapi kita bilang ya sudah cukup lah untuk kasus Bali. Di kasus Bali kan sempat heboh itu. Ya, bagaimana kelakuan Ari di klub malam dengan orang-orang di klub malam itu.
dan itu orang tahu semua. Cuman kita udah cukup lah ya dengan saksi-saksi yang kita ajukan. Jadi kita ajukan semula 3 saksi, tapi yang hadir 2 dan sekarang kita merasa cukup. Kemudian sidang hari Rabu yang akan datang, intinya Ari ingin mengajukan bukti tambahan. Nah, kita sudah bisa menduga bukti tambahan kan surat pernyataan dari anak-anak yang ingin tinggal bersama Ari. Tapi kan apakah anak-anak itu bisa berpikir sendiri membuat tulisan itu? Kan tentu di bawah tekanan, pengaruh, atau kan karena kalau mereka tidak ikut secara ekonomi kan nanti gimana? Jadi soal kasus mata berdarah itu memang kesedihan yang mendalam sehingga pembuluh matanya kan pecah. Dia nangis-nangis terus dengan mendengar kelakuan Ari yang tidak bisa berubah. Yang kedua, yang terakhir kemarin waktu sedang konferensi pers selalu dia tidak tahan karena penjelasan saksi bagaimana apa yang terjadi di klub malam itu. Jadi begitu lagi tengah penjelasan dia melengos pergi karena dia tidak mau dengar lagi. Ya, salah satu anggota saya, papa dia ke mobilnya karena mamanya sudah tunggu di mobil, ya langsung dia bilang pulang aja, dia tidak mau dengar keterangan dari saksi yang tadi bicara karena dia sudah dengar dalam ruang sidang. Itu terpukul sekali di ruang sidang. Dia sudah move on lah, sudah move on. Memang awal-awalnya cukup berat ya, ketika awal dia ketemu saya, tim kami mendampingi. Sekarang dia kelihatan move on, banyak mujizat, banyak dia kerjaan ya, banyak aktivitas, banyak dia podcast. Apalagi bekerja di Dokter Richard itu kan tidak harus di kantor ya, karena ketika Dokter Richard undang saya dengan ingin untuk podcast, setelah podcast Dokter Richard bilang sama saya gitu, Bang, saya mau bicara, boleh nggak tatap mata dengan dia? Saya bilang silakan, karena Dokter Richard secara pribadi juga dulu dia ada sedikit masalah, sering konsultasi, sering ketemu, ngopi-ngopi, lalu ya ketika dia tahu kasus ini dia bilang sama saya, Bang Petrus, kapan Bang bisa Abang ajak ini ke klinik untuk kita podcast? Memang di ruang podcastnya bagus, kalau kita podcast hampir 1 jam karena dipotong-potong segala macam. Dokter Richard bilang sama saya gini, Bang, saya mau bicara dengan punya khusus. Lalu setelah mereka berbicara, ini kabarin saya, Pak, saya ditawarin kerja gimana? Terserah, kalau mau ambil aja. Lalu seminggu kemudian ternyata Dokter Richard mengundang media untuk mengumumkan bahwa punya jadi direktur marketing. Makanya sekarang sudah berjalan, dia sudah mau Ari dengan anak-anaknya di ulang tahun, bukan bapaknya Ari Wibowo tapi bapaknya Inge, namanya Pak Arifin ya toh. Di bapaknya Bu Inge itu namanya Pak Arifin, beliau ulang tahun sehingga dirayakan. Ya sebenarnya antara mertua dengan mantu kan tidak ada masalah, apalagi dengan cucu-cucunya toh. Jadi ya diundang, ya mereka datang bersama, makanya beredar di medsos bahwa mereka bersama. Tapi secara ikatan perkawinan kan sudah masing-masing, tapi yang namanya hubungan anak, mantu atau cucu kan tidak bisa diputuskan. Apalagi kedua orang tua Inge itu, Bu Shirley sama Pak Arifin itu sangat sayang sekali dengan cucunya. Marco dan Kenzo itu sangat disayang oleh cucunya, oleh bapak mertuanya. Maka mereka ajak ke liburan ke Jepang itu. Ya, itulah intinya. Tapi soal acara ulang tahun kan biasa, syukuran, makan-makan segala macam. Ya.